Nah, bagaimana dengan Partai Umat? Saya kira ini akan sulit untuk menjawabnya, kecuali nanti pelaksanaannya pada pemilu 2024 akan datang. Partai Umat kalau mau besar, ingin mengimbangi Partai Amanat Nasional, dia harus memiliki pemilih utamanya. Kepada sejarah bangsa ini bahwa Partai Masyumi itu pernah menang di Indonesia. Kenapa dia menang? Karena ada gabungan, ya. Partai Masyumi ini ada Ormas NU, ada Muhammadiyah dulu di situ, walaupun pada akhirnya Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube A3 Official, Anang Anas Azhar. Hari ini kita akan membahas bagaimana peluang, ya, tantangan partai politik baru yang akan bertarung pada pemilu 2024 yang akan datang. Apakah memiliki peluang yang besar atau mungkin sebaliknya, ya, sulit untuk berkembang, apalagi lolos masuk sebagai partai politik yang mewakili, ya, kader-kadernya di parlemen, di DPR RI pada masa yang akan datang. Sahabat-sahabat sekalian, saya akan melihat beberapa partai politik yang hari ini muncul. Ya, misalnya ada Partai Gelora. Ya, Partai Gelora, Gelombang Rakyat Indonesia, yang hari ini kita akan melihat, ya, bagaimana peluang mereka untuk bertarung pada pemilu, ya, 2024 yang akan datang. Apa yang terjadi pada hari ini, misalnya, ya, kader-kader PKS, ya, yang banyak keluar dari PKS itu sudah merapatkan diri dan bergabung di partai bentukan. Kita sebut saja bentukan, ya, bentukan oleh Pak Fahri Hamzah dengan Anies Mata, yang juga, ya, Pak Mahfud Siddiq juga di sana, yang juga pentolan-pentolan kader PKS itu yang sekarang sudah membentuk partai politik baru. Lantas bagaimana peluangnya? Bagaimana mereka memiliki kekuatan untuk bisa bertarung pada pemilu 2024 akan datang? Saya melihat, ya, agak sulit untuk bisa merebut, ya, simpati masyarakat 2024 yang akan datang. Apalagi, ya, partai politik ini, ya, tidak terlepas dari partai yang bentukannya kita sebut saja, ya, keluar karena barisan sakit hati, kemudian mendirikan partai politik. Nah, mereka akan sulit untuk bersaing, tidak bisa melepaskan kepentingan status quo, ya, dari partai politik yang sebelumnya. Ya, sahabat-sahabat sekalian, ya, saya melihatnya juga bahwa Partai Gelora juga akan sulit untuk berkembang, apalagi dalam pemilih yang sebahagian rakyat Indonesia pemilihnya masih bersikap ataupun masih bersifat pragmatis, ya, karena ada dorongan uang, finansial, ya, apalagi mendirikan infrastruktur partai ini sampai ke provinsi, sampai ke daerah dan cabang, itu tidak terlepas dari persoalan finansial. Bagaimana dengan Partai Gelora? Apakah ada finansialnya? Mari kita lihat nanti di tahun 2024 yang akan datang. Satu kekurangan dari Partai Gelora ini, dia tidak memiliki parlemen untuk pemilu 2024 yang akan datang. Masih mempersiapkan calon-calonnya untuk duduk di parlemen, gitu. Ya, pemilu sekarang ini sampai 2024, ya, sahabat-sahabat sekalian, itu masih tersisa 3 tahun, ya. Masih tersisa 3 tahun lagi, dan ini membutuhkan uang atau finansial yang tidak sedikit untuk membangun infrastruktur partai, ya. Bahkan, ya, kita lihat saja misalnya Perindo, ya. Perindo itu memiliki finansial yang kuat, ya, media yang sangat luar biasa. Ternyata pada pemilu 2019 yang lalu tidak juga lolos, ya, tidak juga lolos pada parlemen threshold, ya, untuk mencapai 40%. Akhirnya mereka pun tidak ada perwakilannya di parlemen. Nah, yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, kita melihat ada misalnya Partai Umat.
ya Partai Umat. Partai Umat yang didirikan oleh tokoh reformasi kita Pak Amin Rais, ya, didirikan, saya melihat yang didirikan ini adalah karena kekecewaan terhadap Partai Amanat Nasional, khususnya kepada elit politik pasca Kongres yang berlangsung di Kendari tahun yang lalu, tahun 2020 yang lalu. Kenapa beliau kecewa? Ya mungkin saja karena calonnya ya tidak masuk. Ya Pak Mulfahri Harahap kan itu dulu yang didukung oleh Pak Amin. Ternyata incumbent ya Pak Zulkifli Hasan kembali mencalonkan dan dia menang gitu. Kemudian satu sisi lagi Zulkifli Hasan ini ya saudara Zulkifli Hasan juga ya mendekat kepada istana. Ya Pak Jokowi lah kita bilang mendekat. Ya mungkin ada persoalan politik, kepentingan politik yang tidak bisa kita tampilkan atau kita bicarakan di layar ini, sahabat-sahabat sekalian. Akhirnya karena sakit hati ya, konflik internal terjadi, maka Pak Amin, tokoh reformasi ini bersimpul dan berkhidmat untuk bisa mendirikan Partai Umat. Tapi bagaimana peluangnya di 2024 yang akan datang? Saya melihat PAN waktu itu 2019 karena diuntungkan dengan banyak masa 212, maka dia bertahan gitu kan. Nah kemudian dia memiliki masa grassroots ya, masa grassroots maksud saya masa utamanya grassrootsnya adalah dari masa-masa kader Muhammadiyah, simpatisan Muhammadiyah yang jumlahnya jutaan di Indonesia. Bahkan klaim Pak Amin waktu itu tahun 2004 waktu dia mencalonkan sebagai presiden ya, orang Muhammadiyah di Indonesia ini ada 25 juta. Loh ini kita lihat ternyata tidak semuanya orang Muhammadiyah itu memilih PAN dari pemilu ke pemilu. 1999, 2004, 2009, 2014, bahkan 2019 klaim 25 juta itu ternyata tidak sampai. Bahkan hanya 10 jutaan saja yang memilih, itu pun tidak warga Muhammadiyah. Tetapi PAN memiliki ya garis dasar bahwa pemilih dasarnya, grassrootsnya ada di barisan Muhammadiyah. Nah, bagaimana dengan Partai Umat? Saya kira ini akan sulit untuk menjawabnya, kecuali nanti pelaksanaannya pada pemilu 2024 yang akan datang. Partai Umat kalau mau besar, ingin mengimbangi Partai Amanat Nasional, dia harus memiliki pemilih utamanya. Sama dengan PKB misalnya, pemilih utamanya itu dalam elektoral adalah masa-masa Nahdlatul Ulama gitu, umat Nahdlatul Ulama. Tapi Partai Umat dia akan mencari ya, mencari nama, mencari popularitas, bahkan figurnya juga tidak ada sekarang. Nah ini yang saya bilang tadi, yang saya sebutkan bahwa Partai Umat itu sulit untuk berkembang atau bisa menang untuk mendapatkan parliamentary threshold pada pemilu 2024 yang akan datang. Kemudian yang ketiga yaitu ada yang kita sebut dengan Partai Masyumi. Ya, Partai Masyumi ini barisan ya, saya bilang ini bukan barisan sakit hati, tapi barisan-barisan yang bernostalgia lah kepada sejarah bangsa ini, bahwa Partai Masyumi itu pernah menang di Indonesia. Kenapa dia menang? Karena ada gabungan ya, Partai Masyumi ini ada Ormas NU, ada Muhammadiyah dulu di situ, walaupun pada akhirnya Muhammadiyah keluar dari Masyumi. Kemudian ada Verti ya, kemudian ada PSII ya, Partai Syarikat Islam Indonesia, waktu itu kelompok-kelompoknya, dan bergabung di Partai Masyumi dan membentuklah ya, terbentuklah yang namanya Masyumi. Dan pada akhirnya pada tahun 1960 ya, karena ini menjadi ketakutan, kekhawatiran kepada Presiden Soekarno waktu itu, dibubarkanlah Masyumi ini. Ya, dibubarkanlah Masyumi. Akhirnya ini kader-kadernya ya habis semuanya, tetapi bukan berarti nyawanya habis. Nyawa politiknya habis, ambisi untuk memimpin dan merubah negara ini habis. Tidak. Dia merubah bajunya menjadi Masyumi yang lain. Bahkan di Orde Reformasi kemarin, Masyumi ini kadernya membentuk yang namanya Partai Bulan Bintang. Tapi sayang, Partai Bulan Bintang itu tidak bisa merebut parliament threshold sesuai dengan undang-undang 4%. Bahkan 2014 juga demikian, 2009 juga demikian, bahkan 2004 juga demikian. Jadi setiap pemilu ada ya kadernya
tetapi tidak masuk untuk di parlemen atau di DPR RI. Nah, begitu juga saya kira sulit berkembang Masyumi yang kita sebut Masyumi Reborn ini, ya sekedar untuk partai untuk bernostalgia lah saya kira, ya kalau tidak dibangun program yang betul-betul membangun dan membangkitkan semangat umat Islam di masa yang akan datang. Apalagi pemilu nanti kan masih berlangsung 3 tahun lagi. Kalau 3 tahun itu kan tidak terlalu lama lagi ya, apalagi persiapan partai politik ada konsolidasinya, membentuk ya rayon, membentuk ranting, membentuk cabang, membentuk daerah, wilayah. Ini perlu 2 tahun yang akan datang. Nah, kalau memang Masyumi Reborn ini ya mau membesarkan dan mau mengambil simpati umat Islam yang jumlahnya di atas 200 juta umat Islam di Indonesia, saya yakin ini bisa diperkuat ya. Tetapi di satu sisi sulit berkembang ketika konsolidasi partai Masyumi ini tidak bisa berjalan. Kenapa? Finansial juga membutuhkan. Ini kendala yang paling utama itu adalah finansial. Apalagi untuk konsolidasi ke seluruh Indonesia, ya itu membutuhkan tidak sedikit finansial. Luar biasa. Nah, saya kira dari 3 partai politik yang sahabat lihat tadi, apa yang diungkapkan tadi ini, ternyata ya partai-partai baru itu bisa bersaing pada 2024, tapi kecenderungannya ya akan sulit untuk berkembang, apalagi merebut parlemen threshold yang 4% itu, dan ini bisa menjadi kendala utama untuk persiapan-persiapan 3 partai politik baru ini. Saya kira ini yang paling penting. Sobat A3 Official, mudah-mudahan ini bermanfaat dan salam komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.